that I want. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Di bulan Ramadan penuh berkah ini, saya doakan teman-teman semua menjadi orang kaya yang bermanfaat dan bertakwa. Sehat jasmani rohani, dan dikabulkan semua hajatnya, segera dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Awal film kita dibawa ke pinggiran Washington. Di sana ada seorang wanita yang bernama Lady yang sedang mengemudi mobil. Lady adalah seorang agen rahasia. Tujuannya ke Washington untuk menyelidiki kasus tewasnya sang teman yang satu profesi dengannya. Dia penasaran karena kehidupan temannya itu sangat mirip dengannya. Namun sang bos tidak ingin Lady terlalu jauh, dia meminta Lady tetap fokus dan tidak ada aksi yang berlebihan. Di sisi lain, di sebuah pasar, kita melihat seorang pria yang bernama Cole sedang berjualan. Cole sering lupa menyimpan barangnya, jadi dia menempelkan GPS di semua barang miliknya agar dia mudah melacak keberadaannya. Orang di sekitarnya suka menggosipkan Cole tentang hubungan asmaranya dengan wanita yang selalu kandas. Mereka meminta Cole tidak menjadi pria yang terlalu bergantung, karena itu tidak disukai wanita. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang sedang mencari bunga. Kebetulan pemilik stand-nya sedang pergi, jadi Cole yang melayaninya. Pertama kali melihatnya Cole terpesona. Matanya sulit berpaling dari wajah wanita yang ada di hadapannya. Lady membeli bunga yang sedang mekar. Cole bilang itu pilihan tepat, bunga begonia yang cantik. Namun beracun, jadi jangan biarkan hewan peliharaan memakan daunnya, ungkap Cole. Lady bertanya, dia harus menyiram bunganya berapa kali. Setiap hari, jawab Cole, bunga ini sedikit butuh cinta. Lady bilang dia sering berpergian, jadi tidak bisa menyiramnya setiap hari. Cole kemudian menyarankan tanaman lidah mertua. Bunga ini hanya butuh disiram 2 minggu sekali. Namun Lady masih keberatan, karena dia biasanya pergi selama 1-2 bulan. Cole heran, mengapa wanita di depannya butuh bunga jika sering keluar rumah. Lady minta bunga yang tidak terlalu ketergantungan kepada manusia. Cole menyarankan bunga plastik saja yang tidak butuh perawatan. Wanita itu tersinggung. Dia minta beli bunga begonia saja. Namun kali ini Cole menolak untuk menjualnya, dia tidak mau bunga itu mati karena tidak dirawat. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Shouldn't say no plants. I just don't feel comfortable selling a plant to Oh, I'm shocked that you sell anything No, as at a all. matter of fact, this isn't even my stall. Plant that you don't even own? That's right. Cool. I- Sampai akhirnya sang pemilik bunga tiba dan menyerahkan bunga yang ingin dibeli. Wanita itu meminta sang pemilik memecat pria yang tidak sopan pada pelanggan. Cole menyerahkan kaktus yang tidak butuh banyak perawatan. Lady pergi sambil membawa begonia. Setelah wanita itu pergi, ibu itu mengira setelah pertengkaran yang konyol itu, mereka saling bertukar nomor telepon. Karena dia melihat di antara mereka ada saling ketertarikan. Mendengar itu, Cole langsung pergi menghampiri Lady yang hendak pergi meninggalkan pasar. Dengan penuh percaya diri, Cole mengajak wanita itu kencan. Padahal kenalan saja belum. Tentu saja Lady heran. Cole mengklaim bahwa di balik pertengkaran mereka tadi ada sesuatu. Melihat tanggapan Lady yang biasa saja, Cole minta maaf, berarti dia salah dalam menilai. Cole pun pergi meninggalkan wanita itu. Sorry, I misread it. Namun tak lama kemudian Lady berubah pikiran. Dia mengajak Cole pergi ngopi bersama. I can use a coffee. A coffee? Yeah, like now? Yes, now. I'm cold, by the way. Seatbelt. Yep. I'll just hang on. Di sini Lady memperkenalkan dirinya sebagai kurator seni, yang sering berpergian dari satu negara ke negara lain. Lady sangat menyukai pekerjaan itu, karena dia bisa pergi ke banyak negara. Lady menduga Cole pria tangguh yang takut berpergian. Namun Cole menyangkalnya dan mengaku sering juga berpergian. Apalagi perjalanan yang tidak direncanakan, itu adalah hal yang paling menyenangkan. Hari itu mereka jalan-jalan keliling kota sambil bercerita kehidupannya masing-masing. Sampai di suatu tempat, Cole menantang Lady untuk lomba naik tangga. Lady menerima tantangan tersebut, dan sebelum mulai,
Cole menyimpan barangnya di dalam tas Lady. That's exactly what I'm looking for. Ready? Cole kalah, ternyata Lady jago lari. Satu hari full mereka menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Sampai terjadilah cinta satu malam yang tidak pernah terpikirkan, baik oleh Cole maupun Lady. Esoknya Cole pulang ke rumah, di sana keluarganya sudah pada penasaran untuk mendengar cerita Cole tentang gadis yang dia ajak kencan. Sang adik langsung memeriksa ponsel Cole, di sana dia melihat foto Cole yang sedang berduaan dengan wanita. Sang adik marah, karena Cole mengambil foto tanpa seizin wanita yang diajaknya kencan. Baginya itu sama dengan penjahat. Hari-hari berlalu, Cole terus mengirim Lady pesan dan emoji. Namun tidak satupun pesan Cole yang dibaca oleh Lady. Cole yang sedang bekerja pun sampai tidak fokus, karena terus memikirkan Lady yang tidak pernah membalas pesannya. Sang adik terus mengejek sang kakak yang selalu ditinggal wanita pujaannya. Namun kedua orang tua Cole selalu mendukung apa yang dilakukan Cole. Sampai suatu ketika nafasnya sesak, Cole baru ingat bahwa inhaler miliknya tertinggal di dalam tas Lady. Cole pun bergegas mengambil ponselnya untuk melacak keberadaan Lady. Karena di inhaler Cole dilengkapi dengan GPS. Cole kaget melihat posisi Lady berada di London, Inggris. Sesuai dengan yang Lady ceritakan bahwa pekerjaannya sebagai kurator seni yang selalu keliling dunia. Mengetahui itu, sang ibu menyuruh Cole untuk menghampiri Lady ke London, hitung-hitung memberinya kejutan, apalagi Cole belum pernah sama sekali ke luar negeri. Sang ayah juga setuju jika Cole pergi ke London, kecuali sang adik yang selalu menganggap remeh Cole. Akhirnya Cole pun mengikuti saran kedua orang tuanya. Cole terbang ke London menggunakan pesawat komersil. Di sana Cole langsung menuju lokasi sesuai petunjuk arah GPS. Namun ketika sampai di titik tersebut, Cole tidak melihat Lady. Cole justru dikepung oleh beberapa orang pria yang langsung melumpuhkannya. Ketika sadarkan diri, posisinya sudah terikat di atas kursi. Orang yang ada di hadapannya memanggil dirinya dengan nama Taxman. Taxman adalah orang yang paling dicari-cari. Karena dia dianggap telah membunuh mata-mata dan mempunyai kode sandi. Cole bilang bahwa dia hanya seorang petani yang datang ke London untuk menemui wanita yang dicintainya. Namun orang tersebut tidak percaya. Dia menyiksa Cole dan memaksa Cole memberikan kode sandinya. Cole bersikeras bahwa mereka salah orang. Cole menyuruh mereka memeriksa pasportnya yang ada di dalam tas, namun tidak ada yang peduli. Tak lama kemudian muncul suara tembakan dari balik pintu. Dia melepaskan ikatan Cole, ternyata orang bertopeng itu adalah Lady. Tentu saja Cole heran dan marah. Namun Lady langsung nonjok Cole dan mengajak keluar dari tempat ini. Namun penjahat yang lain keburu datang. Sehingga terjadilah baku tembak. Those guys struck me. Until they find out about this fiasco. Keep moving. Selama baku tembak tersebut, Cole berkali-kali marah kepada Lady yang sudah membohonginya. Cole mengira Lady kurator seni, ternyata seorang agen rahasia CIA. Cole ditangkap karena dikira Taxman yaitu Lady. Mereka sengaja menjebak Taxman, namun Cole yang menjadi korban penangkapan. Ternyata musuh salah orang. Setelah berhasil mengalahkan para musuh, mereka pun keluar dari markas. Saat itu juga Cole heran, karena sekarang dia berada di tengah-tengah bukit berbatu, yaitu negara Pakistan. Ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba pihak musuh datang menyerangnya. Cole dan Lady pun lari menyelamatkan diri.
setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para penjahat. Lady mengajak Cole jalan kaki menuju kota. Di perjalanan, Cole masih tidak terima atas kebohongan Lady kepadanya. Lady mengakui bahwa dia bohong tentang profesinya. Namun tentang tewasnya sang teman benar adanya. Mungkin Ladylah penyebab kematiannya. Lady tidak mau kalah, dia juga menganggap Cole telah berbohong kepadanya. Cole bilang, dia berbohong karena dia harus memikat gadis paling hebat yang pernah dia kenal. Mereka berdua saling menyalahkan. Di sisi lain, di markas musuh, mereka mencoba mengidentifikasi wajah Cole yang mereka kira Taxman. Tidak ada satu data pun tentangnya. Mereka menganggap pihak CIA sangat pintar menyembunyikan agen rahasianya. Kini Taxman yang mereka cari sudah jelas wajahnya. Sang bos meminta kepada anak buahnya untuk menyebarkan foto Taxman ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang berhasil menangkapnya hidup-hidup, akan diberikan hadiah $1 juta. Lady membawa Cole bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Marco. Hubungan mereka terlihat sangat dekat. Cole mengira mereka pacaran, Marco mengakuinya, namun Lady menolak. Karena mereka sudah putus. Di sini Lady meminta bantuan Marco untuk mengembalikan Cole ke Washington. Marco menyanggupinya, namun ketika hendak pergi, tiba-tiba datang seorang pria dan langsung menewaskan Marco. Pria tersebut adalah pembunuh bayaran yang hendak menangkap Taxman. Karena hadiah $1 juta tersebut, banyak pembunuh bayaran yang mengincar Taxman, sampai-sampai antara pembunuh tersebut saling bunuh demi $1 juta. Untung saja Cole dan Lady bisa lolos dari pembunuh bayaran tersebut tanpa ada perlawanan. Lady kemudian pergi untuk menyembunyikan Cole di tempat yang aman agar Cole aman dari para penjahat. Lady akan mencari Aztec sendirian karena itu sangat berbahaya apabila ada di tangan musuh. Aztec adalah senjata kimia yang bisa menghancurkan seluruh negeri. Cole tidak habis pikir. Sejak mengenal Lady, kebahagiaan dan ketenangan hanya dia rasa saat kencan pertama. Selebihnya kacau, yang dia lihat hanya senjata, kebohongan, Aztec dan kata sandi. Mendengar kata sandi, Lady langsung bertanya maksudnya apa. Cole cerita bahwa, ketika pertama kali ditangkap, para penjahat itu bertanya kata sandi. Dari sini Lady baru paham, berarti para penjahat itu mengira Lady, atau yang mereka kenal Taxman, mengetahui kata sandinya. Lady marah, mengapa Cole tidak ngomong dari awal. Cole marah balik, karena dia hanya seorang petani, bukan mata-mata. Cole ingin Lady cerita apa sebenarnya terjadi. Lady bilang, Aztec disimpan di dalam koper dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Untuk membukanya membutuhkan kata sandi. Elena atau sahabat Lady yang tewas itu mengetahui kata sandinya yaitu susunan genetik organisme. Sebelum Elena menginformasikan ke sang bos, Lady membunuhnya. Jadi sekarang mereka mengira Lady mengetahui kata sandi tersebut, padahal Lady juga tidak tahu, karena Elena memusnahkannya. Mereka tidak bisa menjual Aztec jika tidak mengetahui sandinya. Kesimpulannya Aztec masih di tangan musuh. Jadi Lady merubah rencananya, dia langsung memukul Cole sampai pingsan. Lady menyerahkan Cole kepada musuh. Di sini pihak musuh meminta Taxman memberitahu kata sandinya. Namun Cole bilang tidak tahu dan dia bukan Taxman. Lady langsung memukulnya dan menutup mulutnya kembali. Lady menagih uang bayaran karena telah berhasil menangkap Taxman. Namun pihak musuh janji akan mentransfer uangnya. Lady tidak mau, dia maunya tunai. Jika tidak, dia akan melepaskan Taxman. Atau kami akan habisi kamu, jawab anak buah si bos. Sungguh permainan yang tidak adil, menawarkan hadiah mahal namun yang berhasil membawanya akan dibunuh. Lady bilang kamu anak buah yang bodoh. Namun sang bos janji, setelah mendarat, Lady akan mendapatkan bayarannya. Ketika Lady menuju pesawat, sang bos meminta anak buahnya untuk menghabisi Lady ketika mendarat. Di dalam pesawat tersebut, penjahat itu membongkar tas milik Taxman untuk mencari kata sandi. Namun di dalam tas tersebut hanya ada kaktus dan ponsel milik Cole. Di ponsel tersebut mereka melihat foto Taxman berdua dengan Lady. Dari sini mereka tahu bahwa mereka berdua ada hubungan. Untuk menyelamatkan Cole, Lady bilang bahwa dialah yang mengetahui kata sandi tersebut. Karena tidak ada saling percaya, akhirnya terjadilah pertarungan.
wanna be my girl? Lady terluka, dia meminta Cole pergi membawa Aztec menggunakan parasut. Namun Cole tidak mau meninggalkan Lady di pesawat. Dia pun memutuskan untuk membawa Lady pergi bersamanya. What are you doing? I have no idea. Singkat cerita, mereka terdampar di sebuah pulau di Laut Arab. Ketika Lady sadarkan diri, dia refleks nonjok Cole ketika melihat Aztec ada di sampingnya. Lady berterima kasih kepada Cole. Di sisi lain, sang penjahat sudah melihat di mana parasut itu berada. Sedangkan Lady memberi signal ke kantor pusat posisinya saat ini. Malam itu, di depan api unggun, mereka saling tukar cerita. Ternyata Cole tidak pernah keluar kota karena harus menjaga kedua orang tuanya. Sedangkan Lady hidup sebatang kara. Orang tuanya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Cole bilang, sang ibu pasti bangga mempunyai anak seorang agen rahasia CIA. Bagi Lady, menjadi agen rahasia merupakan jalan yang tepat untuk dirinya lebih fokus. Namun dia harus sendiri, karena profesinya sangat beresiko. Di sini mereka saling minta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Esok paginya, tiba-tiba pihak musuh datang menyerang. Untung saja pasukan dari pihak CIA datang di waktu yang tepat. Namun para penjahat berhasil membawa Aztec pergi. Lady dan Cole dibawa ke markas CIA. Di sana mereka diinterogasi menggunakan alat detektor kejujuran. Lady mengaku salah telah menyelamatkan Cole, karena itu dia harus kehilangan Aztec yang bisa membahayakan jutaan nyawa. Mendengar itu Cole tidak terima. Mereka berdua kembali bertengkar masalah hubungan pribadi. Lady marah besar ketika Cole menyebut nama sang ibu. Don't talk about her! Akhirnya, Lady diskorsing karena kelalaiannya. Sedangkan Cole dibilang telah dimanfaatkan oleh Lady. Tapi Cole tidak percaya itu. Ketika diperlihatkan gambar musuh yang sudah ditewaskannya, Cole melihat tanaman hias di dekat mayat Elena. Cole tahu nama tanaman hias tersebut. Tanaman tersebut biasa digunakan untuk ritual oleh suku Aztec. Tidak salah lagi, susunan genetik tanaman itulah kata sandinya. Kata sandi berhasil didapat berkat kecerdasan Cole. Lady mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan kata sandi tersebut untuk memancing musuh. Mereka akan mengirim pesan kepada musuh, awalnya ditolak, namun Lady bilang, mereka bisa memberikan satu kata sandi awal agar mereka percaya 100%. Untuk melakukan itu, mereka butuh Taxman bertemu langsung. Cole dan Lady menolak, namun Cole diingatkan jika mereka tidak segera menghabisi para penjahat, maka keselamatan keluarganya akan terancam. Mendengar itu Cole jadi bimbang. Lady mengingatkan Cole bahwa ini sangat berbahaya. Dia hanya dimanfaatkan. Namun Cole siap menerimanya, karena keselamatan orang yang dicintainya sangatlah penting. Suatu saat Lady pasti paham ketika dia peduli pada seseorang. Tentu saja Lady terasa ditampar oleh kalimat Cole. Lady meminta izin ke atasannya untuk menangani kasus ini, karena dia yang lebih paham dengan tidak tanduk musuh. Namun sang bos tidak mengizinkan, Lady fix diskors. Di sisi lain, pihak musuh yang sudah menerima satu kata sandi pun langsung mencobanya. Ternyata berhasil. Tak lama kemudian, sang pembeli Aztec yang bernama Tuan Utami datang untuk mengambil koper Aztec. Dia merasa dibohongi, karena si penjual tidak mengetahui kata sandinya. Dia ingin ikut serta menemui Taxman. Jika Taxman tidak punya kata sandinya, maka kau akan kuhabisi. Si Mamat itu menyetujuinya, dengan syarat. Apapun yang terjadi, Taxman harus tewas. Singkat cerita, Cole diutus sebagai Taxman sebagai umpan agar para penjahat itu muncul. Dia pergi sendiri,
Sedangkan 3 orang pengawal menunggu di mobil untuk memonitoring. Ketika mendengar hanya ada 3 orang yang mengawalnya, Cole panik. Travel light. Travel light. Calm down. Levesque's a taxman. Now get in there. Ketika para penjahat itu tiba, 3 pengawal tersebut langsung diserang hingga tewas. Cole diminta untuk segera meninggalkan lokasi. Namun ketika melihat para penjahat sudah dekat, Cole memutuskan untuk tetap di tempat. Awalnya Cole panik, karena dia sendirian, tidak ada lagi yang mengawalnya. Namun karena terdesak, Cole akhirnya memutuskan untuk bersikap profesional. Dia memposisikan dirinya benar-benar seorang taxman, bukan petani. Si Mamat itu bilang, "Kini kamu sendirian, karena pengawalmu sudah kami singkirkan." Di luar dugaan, taxman malah bilang terima kasih karena telah membantunya untuk menyingkirkan para CIA itu. Kini dia tidak perlu repot lagi melakukan itu. Tapi si Mamat tidak mempercayainya. Taxman tidak peduli, yang dia inginkan, ketika keluar dari sini sudah menjadi orang kaya raya, dan menghilang. Ketika si Mamat meminta kata sandinya, taxman malah minta uang duluan, harganya naik 2 kali lipat. Tentu saja si Mamat tidak terima, dia menolak negosiasi. Namun taxman pun menceritakan pengalamannya menjual senjata sampai negosiasi terakhir. Mendengar taxman cerita panjang kali lebar, Tuan Utami berteriak. The passcode. Now. Dia meminta taxman segera memberikan kata sandinya. Si Mamat pun menodong taxman. Tak lama setelah itu Lady tiba. Cole berterima kasih atas kedatangan Lady. Lady kemudian menyodorkan nomor rekening. Dia meminta Tuan Utami mentransfer uangnya setelah dia berhasil membuka koper Aztec. Di sini si Mamat baru tahu bahwa Lady adalah taxman yang sesungguhnya. Utami setuju, Lady pun langsung membuka koper itu, dan uangnya langsung ditransfer. Setelah itu, Lady langsung menggunakan uang itu untuk sayembara. Dia menawarkan nyawa si Mamat dengan harga 10 juta dolar. Si Mamat langsung menodong Lady. Namun semua mata pembunuh bayaran yang ada di dalam ruangan tersebut tertuju kepada Mamat. Tidak dapat dihindari. Pertarungan terjadi. Nobody move. Are you ready? Stay here. Squandering all his talent. And you should wear more suits! Setelah berhasil mendapatkan Aztec, Cole membawa Lady ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Sejak itu hubungan Lady dan Cole menjadi tambah baik. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan puasa, serta perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.